Selamat datang di presentasi kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Ada Maria Putri Melenia W, Neni Mukaromah, Prayogo Wigunanto, dan Rahma Hidayah. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada beberapa yang akan kami bahas nih. Untuk yang pertama ada pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, hal yang perlu disiapkan, kelebihan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada tantangan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir kita akan memberikan contoh yang relevan. Nah, untuk yang pertama ada pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pengertiannya? Nah, untuk pengertiannya, pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu ada fokus pada siswa. Fokus pada siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka. Yang kedua yaitu ada fleksibel dan adaptif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang terus berkembang. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kualitas. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kualitas pemahaman siswa, bukan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Yang keempat yaitu lingkungan belajar positif dan suportif. Pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang suportif, sehingga siswa dapat belajar dari kesalahan mereka. Yang kelima yaitu ada proaktif. Guru sudah merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu berbasis pada asesmen. Pada ciri ini menggunakan asesmen diagnostik untuk memahami kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa sebelum memulai pembelajaran. Siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau minat mereka, dengan kelompok yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan mereka. Yang ketujuh yaitu menyediakan berbagai pendekatan. Menyediakan berbagai pendekatan dalam ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ada pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Perbedaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran tidak berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu ada fleksibel. Siswa belajar dengan teman sebaya yang sama atau berbeda kemampuan sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Yang kedua, memberikan tugas belajar sesuai dengan minat dan kesiapan belajar siswa, namun tetap mengacu kepada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Yang keempat, siswa belajar berdasarkan tujuan kurikulum yang sama, namun menggunakan kriteria keberhasilan yang bervariasi. Yang kelima, siswa menentukan sendiri cara belajarnya. Yang keenam, kegiatan pembelajaran terstruktur. Untuk pembelajaran tidak berdiferensiasi yaitu yang pertama, labeling, bahwa siswa tidak disamakan dengan kemampuan kelompoknya. Yang kedua, menganggap siswa tidak mampu mengerjakan tugas dan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, pembelajaran tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Yang keempat, siswa belajar dengan tujuan kurikulum yang berbeda.
Yang kelima, guru bertanggung jawab penuh dengan cara belajar siswa. Yang keenam, kegiatan pembelajaran tidak terstruktur. Hal yang perlu disiapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, mengetahui karakteristik siswa. Tujuan pembelajaran yang jelas, variasi metode dan strategi pembelajaran, menyesuaikan materi, fleksibilitas dalam penugasan, umpan balik yang konstruktif, lingkungan pembelajaran yang inklusif, evaluasi berkelanjutan, kolaborasi dengan siswa, dan penggunaan teknologi. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Pembelajaran yang diterima peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatkan motivasi peserta didik. Peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Terakhir, peserta didik dapat mengasah self-management dan skillnya. Tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu. Guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Sehingga tak jarang guru kurang memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menerapkannya. Yang kedua, terbatasnya waktu di kelas. Ada berbagai aktivitas yang dikerjakan dan guru harus dapat mendampingi serta menangani semua peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, guru harus memiliki manajemen skills yang baik. Bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk memiliki manajemen skill yang baik, seperti yang tertuang pada kelebihan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Guru juga dituntut untuk mengatur diri sendiri dan mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang perlu diambil untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya bahan pembelajaran. Peserta didik diberikan beragam pilihan bahan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kesiapan dan gaya belajar mereka. Artinya, guru harus dapat mengumpulkan berbagai macam bahan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik itu terpenuhi. Yang kelima, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun diferensiasi didasari pada banyak teori, ternyata pengimplementasiannya masih kurang dimengerti. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dapat mengalami hambatan apabila pengajar tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, guru memberikan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Siswa yang lebih mahir bisa membaca teks yang lebih kompleks, sementara siswa yang membutuhkan dukungan tambahan diberikan teks yang lebih mudah. Contoh yang kedua, diferensiasi proses. Contohnya, dalam pelajaran matematika, siswa diberikan pilihan untuk belajar melalui berbagai metode. Misalnya, beberapa siswa dapat belajar melalui video tutorial, sementara yang lain bisa bekerja dalam kelompok kecil dengan bantuan guru, dan ada yang memilih menyelesaikan latihan soal secara mandiri. Contoh yang ketiga, diferensiasi produk. Contohnya, setelah mempelajari suatu topik, siswa diberi pilihan untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara, seperti membuat poster, menulis esai, atau menyusun presentasi. Ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan apa yang mereka pelajari dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar dan keterampilan mereka. Yang keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Contohnya, guru mengatur kelas dengan berbagai zona belajar, seperti zona tenang untuk siswa yang membutuhkan konsentrasi, zona kolaborasi untuk siswa yang kerja kelompok, dan zona kreatif untuk kegiatan yang membutuhkan kreativitas tinggi.
Siswa dapat memilih zona yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Contoh yang kelima, diferensiasi berdasarkan minat. Contohnya, dalam pelajaran sains, siswa dapat memilih topik penelitian mereka sendiri berdasarkan minat pribadi. Misalnya, seorang siswa yang tertarik pada lingkungan dapat meneliti tentang perubahan iklim, sementara siswa lain yang tertarik pada teknologi dapat meneliti tentang inovasi energi terbarukan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.